Hai guys, aku akan membacakan cerita lagi kali ini. Karya siapa? Siapa lagi kalau bukan Kak Jungjung? Oke. Jadi ini cerita udah lama banget ya. Udah lama banget dan oh my god. Tahun berapa ini? Kita baca dulu. Dunia ini terdiri dari berbagai planet yang memiliki krusial kehidupan. Astaga. Kristal, sumpah ini Kai, ada kristal. Oh, lebay. Sebagai nyawa sebuah planet, tiap bagian inti planet memiliki kekuatan sendiri yang membuatnya hidup. Disebut kristal kehidupan itu tadi, termasuk eksoplanet, uzoplanet, dan planet-planet lainnya. Apa jadinya bila daya kristal kehidupan itu habis? Maka ceritanya akan berakhir mengenaskan seperti LTK Planet. Apaan nih? Planet mereka mati. Penghuni planet mereka yang memiliki teknologi dapat bertahan hidup namun terpencar keluar angkasa. Bagaimana dengan mereka yang terjebak di dalam planet? Mereka semua ikut musnah. Tidak ada kehidupan kecuali mereka dapat hidup di planet lain. Sayangnya, tiap planet memiliki kualitas suhu, udara, serta gravitasi yang berbeda sehingga penghuni suatu planet tidak dapat hidup di planet lain kecuali mereka memiliki teknologi. Kisah ini adalah kisah persahabatan eksoplanet dan uzoplanet. Dua planet kembar yang sayangnya memiliki gravitasi yang bertolak belakang. Gitu, dari mana? Kristal kehidupan eksoplanet akan habis dan mereka tak memiliki teknologi yang memadai, sedangkan hanya kristal kehidupan dari uzoplanet lah yang cocok dengan planet mereka. Siapakah yang akan berkorban di antara dua planet ini? Oh, ada tulisannya 2017. Oke, kita akan ke babnya squash member. Nggak kenal maka nggak sayang. Gue akan memperkenalkan tokoh yang hidup dalam uzoplanet. Mereka adalah 4 bersahabat yang menamai diri mereka sebagai Sister Squad. Lebih gampangnya disingkat jadi Squash. Mereka bekerja dalam sebuah perusahaan intraplanet di bagian Kementerian Luar Planet. Mereka adalah Mujajung, Red. Ini siapa nih? Bona. Oh my god, Oni. Dia lebih kerap disebut Jungjung. Penyebutan ulang ini biasanya menandakan kalau yang memanggil itu merasa akrab sama si empunya nama. Jungjung punya satu kekuatan dalam kalung merah yang dipakainya. Kekuatan mengeluarkan udara panas. Udara panas ini bisa melelehkan es, mendidihkan air. Gravitasi dalam uzoplanet itu sulit untuk mengeluarkan kekuatan semacam ini, jadi butuh konsentrasi tinggi untuk menggunakannya. Bentar, maksudnya gimana sih? Gravitasi dalam uzoplanet itu sulit untuk mengeluarkan kekuatan semacam ini, jadi butuh konsentrasi. Oh, karena tadi punya kalung ya, jadi kayak Power Rangers gitu ya. Habis itu biru, Nayongta. Nama dia sedikit susah memang, Nayongta. Jadi teman-temannya lebih akrab manggil dia sebutan Tata. Dia ini adalah saudara kembar yang lebih tua. Tata juga memiliki kekuatan dalam kalung birunya. Kekuatan udara dingin, udara yang bisa sampai membekukan darah seseorang. Oh my god. Dalam beberapa kesempatan Tata memiliki peran penting dalam pembekuan bagian kutub planet yang terlalu banyak mencair untuk misi penyelamatan planet. Kita butuh gak sih? Butuh banget ini. Kutub utara dan kutub selatan kita mulai banyak mencair. Kita butuh Power Rangers ini. Habis itu ada Green Nakwangma. Dia ini adik kembar dari Tata, panggilan akrabnya Mama. Mama juga memiliki kalung. Kalungnya berwarna hijau. Kekuatannya sangat-sangat dibutuhkan oleh planet berkehidupan dimanapun, karena kekuatan kalung Mama ini berkaitan dengan tumbuhan. Oh gitu.
Dengan kekuatannya, Mama bisa menumbuhkan hutan gundul. Buset, hutan gundul dalam waktu yang relatif singkat dengan konsentrasi tinggi. Buset. Wow. Oh, ini si kembar. Coba tebak mana Mama, mana Tata. Gimana ya, nggak tahu. Antum kembar identik. Habis itu Lia Wu Yellow. Oh, Teteh Selgi. Ribet ya namanya. Gampangnya sih panggil dia Lia. Lucu banget. Dia ini member squash termuda dan bergabung dalam Kemenlup paling terakhir. Dalam kalungnya berwarna kuning. Lia juga memiliki kekuatan yang dibutuhkan seluruh planet dimanapun kekuatan cahaya. Seperti di bumi, Lia dapat menghantarkan cahaya matahari untuk sumber kehidupan bumi, dan dalam planet yang pusatnya kehidupannya terletak pada kristal kehidupan, maka peran Lia sangat penting untuk menjaga, memperbaiki, dan mengupgrade kristal kehidupan sehingga kristal kehidupan unsur planet akan bertahan lebih lama karena kekuatan yang dimiliki Lia. Oh gitu. Jadi dia bisa mereparasi ngebenerin kristal kehidupan. Penghuni planet mayoritasnya memang memiliki kalung sebagai portal kekuatan dari alam. Selain kalung diberikan turun-temurun, kalung ini juga bisa didapatkan dari sekolah. Mirip dengan ijazah sekolah, kalung ini sebagai bukti bahwa mereka memiliki guna yang akan dikembalikan manfaatnya kepada penghuni seluruh planet. Enjoy this story guys. Oke, kita ke tadi dari planet. Sekarang exoplanet. Oh my god, Xiumin. Planet memiliki kembaran bernama exoplanet. Planet kembar sama dengan manusia yang memiliki gen kembar. Kan tadi viewersnya nggak sebanyak ini deh, 2,5 ribu. Yang tadi berapa puluh doang. Nah, planet kembar sama dengan manusia yang memiliki gen kembar. Planet dan exoplanet memiliki kristal kehidupan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama satu sama lain. Tapi ajalnya, takdirnya tetap saja berbeda. Jodohnya pun berbeda, penghuninya berbeda dengan kekuatan yang beda. Dari Kementerian luar planet, exoplanet inilah membernya. Laoshi Yuminik Frost. Apa ini? Kayaknya ini kekuatan EXO gak sih? Yang kekuatannya membekukan gitu, Xiumin. Leader dari Kemenlup exoplanet ini selalu bikin orang salah paham dengan umurnya. Karena wajahnya yang imut, dia gak pernah dipercaya kalau umurnya termasuk tua dari member lainnya. Emang iya ya? Xiumin paling tua, bukannya Suhu. Aku lupa lagi. Sebagai leader, Xiumin bener-bener memiliki tanggung jawab yang berat dalam Kemenlup exoplanet. Berbeda dengan planet yang kekuatannya berada di kalung, exoplanet memiliki portal kekuatan alam dengan cincin. Oh gitu. Oke. Xiumin memiliki cincin berlambang snowflake. Dia bisa membuat sekitarnya jadi beku seperti kalung biru Tata. Kekuatannya disebut cryokinesis. Oke. Terus Sehun Demite bacanya gimana sih? Demitri Sehun. Oh, Demitri Sehun. Demitri. Rinya dipisah. Wine. Kekuatannya angin. Sehun termasuk jajaran menteri paling ganteng. Asik. Asik. Yang ada di seluruh planet. Tak jarang bila Sehun bertugas, maka di sana ada pengagum rahasianya. Oh my god, yang mengabadikan foto-foto Sehun secara sembunyi-sembunyi. Sehun memiliki cincin yang dapat mengendalikan udara. Dalam beberapa kesempatan Sehun ikut serta dalam penyelamatan antar planet karena serangkaian gas dan udara besar
sehingga dapat menghancurkan dua planet sekaligus. Kekuatan Sehun disebut aerokinesis. Terus buset, namanya kenapa susah amat Bang Canyol? Chiu Zechan Yol Fire. Ini ganteng banget nih fotonya di sini. Canyol belum pernah terjadi di dalam struktur kementerian dalam pemerintahan planet manapun seorang menteri yang suka tebar pesona dengan banyak gadis. Hal ini dilakukan berkebalikan dengan Sehun yang tidak suka difoto seseorang dengan diam-diam. Canyol malah sadar kamera dan bergaya walau itu dalam tugas-tugas pemerintahan yang dia jalani. Mengesampingkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari seorang Canyol, ia memiliki kekuatan yang bisa menghanguskan sebuah planet. Buset, dalam waktu singkat. Di cincinnya yang berlambang Phoenix ada kekuatan pengendalian api yang mematikan, maka jangan sekali-kali membuatnya marah kalau nggak ingin pulang dalam keadaan gosong. Kekuatan Canyol disebut pyrokinetis. Oke, hati-hati nih, bisa kebakaran. Terus ini Kaiho Zoena teleportation. Halo Bang Kai, Abang Kai. Dalam dunia yang sudah canggih untuk mengirimkan apapun, sebenarnya Kai kurang dibutuhkan. Kasihan amat lu Bang. Karena Kai terlalu malas melatih kekuatan cincin yang dipunyainya, Kai memiliki kekuatan berteleportasi dan berpindah tempat dalam waktu yang Kai inginkan. Kekuatan Kai yang tidak pernah dilatih membuat Kai tidak bisa memindahkan apapun kecuali dirinya. Astaga. Tapi peran Kai memang termasuk penting untuk mengantarkan surat yang sangat rahasia dalam pemerintahan. Oke. Minimal lu berguna, Bang. Terus ini Baekhyun, Ji Baekhyun deh. Like dalam lambang cincin Baekhyun yang bergambar matahari, dia punya kekuatan mengendalikan cahaya yang disebut lunar kinesis, seperti orangnya yang memang bercahaya anjay. Dan terlihat menonjol serta sangat ceria dari satu tim divisinya. Baek memiliki peran tinggi dalam tugas-tugasnya. Terus dalam struktur pemerintahan pastinya ada President of Exoplanet, Suhoyama, Jepang banget namanya. Suho juga memiliki cincin berkekuatan pengendalian air disebut hidrokinesis. Dalam mengatur keuangan, Exoplanet memiliki seorang bendahara planet bernama Argus Chenzu. Argus Chenzu namanya. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan pengendalian petir disebut elektrokinesis. Ini rambutnya jingkrak gitu. Terus ini kementerian dalam planet Dion Cheryl, seseorang yang disebut dengan terakinesis. Ia memiliki kemampuan mengendalikan unsur dalam planet dengan pikirannya. Oh, salah satu menteri dalam exoplanet yang mengatur bagian sosial dan kesehatan masyarakat bernama Hualayuza. Ini kenapa ngide namanya begini sih? Kayak nggak pernah dengar gitu. Hualayuza. Ia memiliki kekuatan menyembuhkan yang disebut vitakinesis. Enjoy the story. Oke, lanjut. Duh, mana ininya? Oh, nomor 1, dangerous. Lampu merah di bagian atas dinding seluruh kantor pemerintahan exoplanet menyala terang, disertai suara memekikkan alarm tanda bahaya yang selama 24 jam terakhir terus terjadi. Misi penyelamatan planet terus dilakukan hingga sekarang, hingga detik ini. Kai dengan cepat berpindah dari berbagai tempat, memeriksa koneksi-koneksi seluruh exoplanet. Oh ya kan, exoplanet lagi ini ya, lagi rawan. Keadaan genting membuat hubungan antara luar dan dalam benar-benar berantakan.
berkali-kali kehilangan sambungan, berkali-kali saluran terputus. Baekhyun, bagaimana perkembangannya? Xiumin akhirnya dapat kembali tersambung dengan Baekhyun dan Chanyeol yang ada di lokasi pembangkit tenaga inti planet. Oke, pembangkit tenaga inti planet. Kami kehilangan kontrol, benar-benar perputaran inti planet tiap milidetik bertambah cepat, membuat kami sulit mengendalikannya, lapor Baekhyun. Sehun dalam perjalanan, ia akan membantu kalian. Xiumin kembali mengontrol monitor-monitor yang menunjukkan sebuah kristal besar yang berputar dengan kecepatan luar biasa besar. Perputaran yang terlalu cepat bisa menghancurkan massa kristal, ujar Kai dengan peluh di dahi dan kerutan besar-besar. Aku tahu bahkan kristal itu bisa meledak bila perputaran tak dapat dikontrol. Xiumin benar-benar tidak dapat menyembunyikan emosi dalam dirinya. Tim lapangan melapor, Chanyeol terlalu lemah, ia baru saja membakar dirinya. Buset, kami butuh kekuatan untuk menyembuhkannya dengan segera. Bang Lai, mana Bang Lai? Sembuhin Bang Lai. Dengan suara Sehun terdengar berat dari ujung sambungan sana. Kai minta tolong Chen menggantikan kontrol. Oh, ini siapa sih yang nyuruh? Kai minta tolong Chen menggantikan kontrol monitor dan pinta Lai menuju lapangan bersamaku. Dalam 1 detik, Kai menghilang. Chen segera datang dan Xiumin segera menuju lokasi bersama Lai di belakangnya dengan moto magnetic sport. Magnetic. Jadi inget eyelid is the I want. Oke, magnetic sport yang sedang menjamur di mana-mana. Menggunakan transportasi bertenaga gravitasi dan kristal kehidupan saat ini akan sangat berdampak buruk karena gravitasi planet sedang tak stabil dan akan berakibat bertabrakan di mana-mana. Lai yang sebenarnya sedang bertugas di rumah sakit seluruh planet harus mengikuti Xiumin menuju lokasi Chanyeol karena Chanyeol sangat membutuhkan untuk menyelamatkan seluruh planet. Udara di luar ruangan sangat buruk, udaranya begitu panas dan menyesakkan dada. Bahkan Xiumin pun membutuhkan masker khusus agar dapat bernapas dengan baik. Di lokasi, Chanyeol yang menggunakan pakaian anti panas sebagiannya telah terbakar, kakinya berdarah-darah pula. Waduh. Lai segera saja menghampiri Chanyeol dan Xiumin mengikuti memakai pakaian anti panas yang juga dipakai Sehun di ujung ruangan sana. Ruangan pembangkit tenaga inti planet ini memiliki ruang kosong yang memang bertemu dengan inti planet langsung yang berputar kencang di bawah sana. Di saat seperti ini, presiden planet mereka yang bernama Suho juga sangat dibutuhkan. Presiden Suho memiliki kekuatan mengendalikan air. Emang tadi dijelasin ya? Ada mengendalikan air. Dan ketika kondisi genting seperti ini, lautan seluruh planet akan bergejolak karena gravitasi bumi benar-benar. Kok bumi sih katanya eksoplanet? Gravitasi eksoplanet harusnya benar-benar kacau tanpa kontrol air yang besar, maka seluruh planet akan luluh lantak dengan terjangan air laut dari berbagai sisi. Maka Suho akan terjun langsung bersama pasukan militer pengendali laut. Oke, di eksoplanet. Tanpa kata, tanpa banyak bicara, semua mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengendalikan planet mereka agar tetap hidup dan stabil. Seluruh penghuni eksoplanet merasakan getaran hebat yang berasal dari dalam tanah. Dio salah satu menteri dalam planet yang memiliki pengendalian dengan kekuatan dalam planet dengan susah payah mengendalikan agar tanah planet tidak retak, bahkan memuntahkan cairan panas dari pasak-pasak planet. Getaran terasa begitu hebat hingga rasanya kita tidak akan bisa hidup semenit lagi. Bahkan kita tidak akan bisa hidup sedetik lagi. Semua orang saling berpelukan, saling melindungi satu sama lain. Sang ayah memeluk erat istri dan anak-anaknya. Kakek memeluk erat istrinya yang telah
Sama-sama tua dan rapuh bertanya-tanya apakah ini akhir kehidupan mereka. Inikah kisah akhir kehidupan mereka yang hampir mencapai usia pernikahan 100 tahun? What? Usia pernikahan 100 tahun. Sang kakak memeluk sang adik. Seorang ibu hamil mengelus perutnya yang membesar, meminta maaf kepada si jabang bayi karena anak yang dinanti-nanti kelahirannya, bahkan tak dapat melihat bagaimana dunia itu. Semua orang selalu berharap di saat-saat terakhir kehidupannya mereka bersama keluarga yang dicintainya. Suhu baru saja memukul dinding hingga retak. Widih. Karena kekuatannya yang melemah dan membuat sebuah kapal besar tenggelam di tengah samudra eksoplanet. Kenapa? Bentar bang, kenapa lu mukul dinding? Lu kan lagi di... Oh mungkin dia ada di kapal kali ya, ada di kapal lain gitu, terus ngelihat ada kapal lain di sana tuh tenggelam. Oke. Baekhyun di mana Chanyeol? Ini terlalu panas gitu. Oh harusnya Chanyeol datang mengontrol biar panasnya nggak terlalu membakar gitu. Teriak Sehun dari tempatnya yang bertolak belakang dengan Xiumin. Oh tidak, oh Tuhan, ini berbahaya. Dan boom, ada iklan. Oke. Missing you. Ini kok dangerous. Missing you. Oke. Panggilan cepat 01. Baekhyun Exoplanet mengirim sinyal. Ini di Exoplanet ya. Lia dan Jungjung saling berpandangan. Mereka berdua segera berlari menuju monitor tabel milik Mama. Jung dengan air mata yang tidak dapat dibendung, sinyal yang diketahui dari Baekhyun itu segera memproses. Kan mereka tuh saudara ya, dua planet bersaudara. Detik-detik yang berjalan sangat menyesakkan dada. Ini Baekhyun, Exoplanet, kami selamat, tolong kami. Cut, sambungan terputus. Tadi boom tadi tuh, tapi mereka selamat. Oke. Pergerakan tangan Jung di atas touchscreen super canggih tidak berhenti walau air mata membanjiri wajahnya. Lia pun melapor kepada Presiden Irene. Presiden Irene. Oke. Dan meminta izin untuk melakukan misi penyelamatan antar planet. Beberapa pesawat luar angkasa siap diluncurkan. Tanpa kata, Jung mempersiapkan diri untuk misi penyelamatan eksoplanet secara langsung. Tangannya yang sibuk mengencangkan pakaian luar angkasa antar gravitasi bergetar hebat. Separuh hatinya tinggal di sana, berusaha untuk bertahan hidup. Seseorang yang telah mengisi separuh hidupnya dalam bencana besar. Tak akan tega hati Jung mengatakan selamat tinggal untuk selamanya. Maksudnya apa? Separuh hatinya tinggal di sana, di mana? Di Uzo apa di Exo? Bahu Lia naik turun, sesenggukan terdengar dari kejauhan. Heks. Jung benar bahwa Lia egois selama ini. Sehun di sana antara hidup dan mati, dan dengan tidak pedulinya Lia menutup mata dan telinga Lia merasa begitu jahat. Lia adalah seorang perempuan yang memiliki perasaan yang peka, seorang perempuan yang tak akan pernah kuat bila kenangan masa lalunya diungkap lagi ke permukaan. Sedih rasanya, mengapa masa lalu yang kita lalui seperti ini. Lia melihat dari jendela eksoplanet berkendar merah menyala. Buset, katanya selamat, kenapa merah menyala? Bukan terang seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Planet itu lebih terlihat seperti bola api raksasa yang berada di angkasa, yang sekarang pesawat-pesawat penyelamat sedang menuju ke sana. Lia tak lagi kuat menahan tangisannya. Lia terduduk di pinggir jendela dengan monitor-monitor sibuk menyala di sekelilingnya. Wang Ma turut ikut dalam misi penyelamatan antar planet. Gadis berambut hitam legam ini tak henti-hentinya menggenggam kuat tangan Jung yang bergetar di sampingnya. Perjalanan pesawat menuju eksoplanet terasa sangat lama sekali. Jantung ini rasanya semakin berdetak kencang. Terlihat dari jendela pesawat penghuni eksoplanet yang berterbangan di angkasa. Oh, karena diselamatkan cincin mereka. Oh, jadi planetnya itu tuh kebakar, tapi mereka selamat karena mereka bisa
itu bisa keluar gitu, keluar dari planet itu gitu, evakuasi gitu ya. Semua awak penyelamat bersiap dengan masker O2 mereka, termasuk Jung dan Kwang Ma. Semuanya juga mengecek radio gelombang antar awak penyelamat agar tak hilang jejak. Ketika pesawat berhenti dan para awak keluar, rasanya seperti berenang dalam lautan. Wilayah tanpa udara ini bahwa terasa sangat menyesakan. Berhawa kali, hawa, enggak tahu. Rasanya sekelilingmu adalah air yang berusaha menelusup ke dalam pakaian luar angkasamu. Segalanya terasa menyempit dan tidak nyaman sama sekali. Beberapa tali dan selang berisi oksigen buatan yang disesuaikan dengan eksoplanet dikirimkan dari pesawat penyelamat dan menangkap warga eksoplanet yang berhasil ditolong. Kwang Ma tak henti berterbangan ke sana kemari dengan kekuatan yang ia punya. Ia dapat mengontrol akar pohon yang telah mati dan dengan mudah menarik orang-orang yang jaraknya jauh dari jangkauannya dan mencengkramnya kuat-kuat. Chanyeol, kamu di mana? Hiks. Lelah Jung mencoba menyelami ruang hampa udara di luar angkasa ini. Sekitar Jung berisi dengan relawan dan korban. Jung harus menemukan Chanyeol. Sebuah kiriman gelombang dari Kwang Ma mengatakan bahwa ia telah menemukan Suho dan Lai. Bagaimana dengan Chanyeol, Baekhyun? Ucapannya terbata-bata. Aku terus mencarinya, Oni, jangan khawatir. Jung terus melewati pendar-pendar kekuatan cincin penyelamat di sekelilingnya hingga Jung melihat pendar abu-abu yang melemah. Siapa tuh? Jung dengan khawatir segera menghampirinya. Pendar abu-abu dari cincin itu menghilang dan si empunya hampir membiru karena kehabisan udara. Jung segera merangkulnya dan menyalurkan O2 ke pernapasannya. Maksudnya dikasih masker gitu kan. Betapa kagetnya Jung. Sehun. Jung segera melarikan Sehun. Oh, jadi kayak dia tuh diselamatin, udah dikasih masker tapi malah gitu ya. Jadi kayak Sehun gitu, habis itu cepet-cepet dibawa ke kapal penyelamatan. Jung segera melarikan Sehun ke kapal penyelamatan. Jantungnya berdegup semakin kencang, bergemuruh tiada tara. Bagaimana bila Chanyeol berada dalam kondisi seperti Sehun? Apakah ada yang dapat menyelamatkan di detik terakhirnya? Oh my god. Oh Tuhan, tolong selamatkan Chanyeol, aku mohon. Tolonglah dia di detik terakhir kehidupannya. Tolong selamatkan Chanyeol untukku Tuhan. Semakin membuta Jung mencari Chanyeol. Tidak ada dimanapun sosok lelaki bertubuh jangkung itu. Kumohon jangan pernah ucapkan selamat tinggal. Bersambung. Lanjut ya. End of our planet. Oh ini kata-katanya. End of our planet. Debuman besar terjadi. Hanya Lai yang mengeluarkan seluruh kekuatannya di detik-detik terakhir. Lai ngapain sih? Oh, Lai penyembuhannya. 2 detik menuju debuman, Sehun kelelahan dan pingsan. Buset. Oh my god. Tapi selamat, alhamdulillah. 1 detik 30 milidetik. Baekhyun tersedak, pernafasannya terganggu dan terbatuk hebat. Dadanya terasa begitu sesak. 1 detik 0,0 milidetik. Ini kenapa lucu banget sih? 1 detik 0,0 milidetik. Ini berapa detik? Xiumi tidak dapat menahan kekuatan dari putaran kristal kehidupan di bawah sana. Panas yang merambat mencapai ke ruangan di mana pengendalian inti planet dilakukan. Panas yang luar biasa itu membakar kaki Xiumin. Lai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi manusia-manusia di sekitarnya dari dentuman besar dari kristal kehidupan yang sangat panas berbentuk raksasa dari inti exoplanet. Boom. Terus akhirnya meledak gitu kan inti kristalnya.
Kristal kehidupan yang menjadi pusat kehidupan seluruh planet ini meledak, membakar apa saja di sekitarnya. Hujan, yeah. Udara mencapai titik paling panas yang tak terkira. Termometer suhu pun ikut meledak, bahkan dapat memecahkan pembuluh darah pada otak. Situasi macam neraka. Gravitasi planet tidak lagi dapat dikontrol. Siapapun dan apapun akan berterbangan menabrak satu sama lain. Bangunan-bangunan di seluruh planet roboh. Lautan menggelegak murka. Bahkan air laut mengeluarkan uap panas. Airnya mendidih. Siapapun saling terpisah. Lautan melahap mereka semua. Di detik terakhir, paling terakhir, cincin ke-9 menteri. Aduh, ngitung lagi 9. Dan cincin yang dimiliki seluruh penghuni planet bercahaya. Cincin itu melingkari sepemilik cincin, melindungi dari berbagai bahaya di sekelilingnya. Kekuatannya begitu kuat dan murni. Baekhyun terbangun dalam lingkaran cincin yang melindunginya. Baekhyun melihat ke bawah, melihat lingkaran-lingkaran cincin yang juga melindungi pemiliknya, orang-orang di sekitarnya. Lai terlihat begitu damai. Baekhyun mengingat kekuatan Lai menolongnya di detik terakhir sebelum ledakan besar. Baekhyun mengalihkan pandangannya pada eksoplanet. Planet itu memerah, bentuknya hampir mirip matahari sekarang. Siapapun yang tak memiliki cincin tak akan selamat sementara waktu. Baekhyun adalah pengendali cahaya dan kini ia melihat cahaya yang begitu dahsyat dikeluarkan dari planetnya. Ini pula hal yang paling menyedihkan dalam hidup Baekhyun. Sebuah kiamat planetnya sendiri, sedih banget. Oh my god. EXO, apa kabar EXO sekarang? Lihat, EXO planet berpendar merah. Seorang anak kecil yang Oh, itu anak kecil di Uzo planet nih kayaknya. Lihat, EXO planet berpendar merah. Gitu. Seorang anak kecil bermain-main dengan teman-teman sepermainannya di halaman rumah, menunjuk ke langit dan menengadah dengan memandang dengan takjub. Eksoplanet yang biasanya berwarna hitam dengan cahaya biru keunguan kini berubah menjadi merah menyala. Banyak penghuni Uzo planet keluar dari rumah mereka untuk memandangi peristiwa yang terjadi di planet tangga tersebut. Rebelia, ayo masuk, kau harus bersiap ke sekolah. Seorang ibu memanggil dari jendela dapur rumah mereka. Aroma daging panggang dan roti yang bermentega menguar sedap dari dalam rumah sederhana tersebut. Jung, kau tidak makan dulu? Ibu tersebut yang baru saja meneriaki anaknya untuk bersiap sekolah. Jadi gimana, kenapa Jung-Jungnya di sini? Melempar pertanyaan pada Jung, keponakannya yang hanya melewati ruang makan dan sedikit pun tak melirik hidangan di atas meja. Oh, mungkin waktu udah berlalu. Saya penyelamatannya, evakuasinya tuh udah selesai, tapi eksoplanet masih berpendar merah. Jadi ini kondisinya tuh kayak udah mulai aman, udah terevakuasi. Terus Jung-Jungnya ini udah pulang gitu ya. Panggilan darurat tante, aku bahkan tak yakin bisa pulang hari ini. Eksoplanet telah habis masa kristalnya. Jelas Jungjung sesingkat kali ya. Planet itu merah sekali. Apakah mereka selamat? Bagaimana dengan Chanyeol, Jung? Tanya paman yang baru saja membaca berita terupdate. Oh, ini paman. Harusnya nggak gitu. Planet itu merah sekali. Apakah mereka selamat? Bagaimana dengan Chanyeol, Jung? Paman, kenapa Pak kenal Chanyeol? Gimana ceritanya? Apa hubungan Chanyeol dengan Jung? Oh my gosh. Jung memandang sayu ke arah omnya itu. Om Rob, aku tidak yakin. Hembusan nafas kasar terdengar sungguh berat dan lelah dari indera penciuman Jung. Aku pergi. Masa pamitan gitu sih? Emang dia pamitan gimana? Pergi dulu ya Om gitu kan. Pergi dulu Tante Om gitu. Om dan Tante Jungjung sangat mengetahui keponakan tersebut memiliki hubungan spesial. Oh my god, dengan penghuni eksoplanet yang bernama Chanyeol. Mereka sangat-sangat mengetahui kesedihan yang dilanda gadis itu. Tapi tadi Chanyeol selamat kan? Oh, tapi jangan-jangan belum ketemu. Oh my god.
Lia, bisakah kau mengurus bagian ini? Aku akan kembali menyambungkan koneksi dengan eksoplanet. Kan eksoplanet udah meledak, gimana sih? Oh, mungkin masih bisa diselamatkan kali ya. Mungkin kan teknologi canggih, siapa tahu. Tata menyerahkan lembaran hologram berisi data-data rahasia pemerintahan kepada Lia. Oh, Kak Ta, bagian ini memusingkan. Kak Ta, bagian ini memusingkan gitu ya. Kalau Lia setelah melihat apa isi hologram tersebut. Presiden Airin segera menghubungi eksoplanet, bekerja samalah. Itu. Tata pun menghilang dari balik pintu bersamaan dengan dengusan Lia dan wajah letih Jung yang datang dari pintu lain dalam ruangan itu. Oh nih, kau baik-baik saja. Dia menghampiri Jung dalam bilik monitor tabelnya. Andai kau tidak bertengkar dengan Sehun Lia, kau akan menangis sekarang, kata Jung. Ucap Jung yang syarat dengan kenangan masa lalu milik Lia. Lia tersadar. Who does the sun go on shining? Mengapa matahari terus bersinar? Oh, kok deh aku bacanya why does the sun go on shining? Kenapa matahari terus bersinar? Why does the sea rush the shore? Ini kayaknya lagu gak sih? Kayak familiar. Kenapa lautan terus menghempas pantai? Don't they know it's the end of the world cause you don't love me anymore? Tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah akhir dunia karena kau tidak mencintaiku lagi? Why do birds go on singing? Kenapa burung-burung terus bernyanyi? Why do stars glow above? Kenapa bintang-bintang terus bersinar? Lagu apa sih? Don't they know it's the end of the world? Apakah mereka tahu ini adalah akhir dari dunia? It end when I lost your love. Berakhir saat aku kehilangan cintamu. I wake up in the morning and I wonder. Aku bangun pagi hari dan terkejut. Why everything's the same as it was? Kenapa semuanya sama seperti semula? I can't understand. No, I can't understand. Aku tidak mengerti dan aku tidak mengerti how life goes on the way it does. Bagaimana hidup berjalan seperti ini? Why does my heart go on beating? Kenapa jantungku terus berdetak? Why do these eyes of mine cry? Kenapa mataku menangis? Don't they know it's the end of the world? Tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah akhir dunia? It end when you said goodbye. Semua berakhir saat dirimu mengatakan selamat tinggal. The End of the World by Skeeter Davis. Lagu ya? Panggilan cepat, kode 01, bagian eksoplanet mengirim sinyal. Lia dan Jung saling berpandangan. Selamatkah? The death. Oh my god. The death. Kematian. Kumohon jangan pernah ucapkan selamat tinggal. Berbagai kisah kematian berkeliaran di sekitar kita. Sungguh miris rasanya melihat tetesan air mata yang sanak kerabat yang ditinggalkan seorang terkasih. Selalu terbayang bagaimana kalau kita berada di posisi si kerabat seorang yang meninggal dunia. Gak tega rasanya memikirkan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita meninggalkan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana jika kita meninggalkan mereka? Apakah mereka akan menjadi orang yang terus mengurusi kematian kita? Ataukah mereka menjadi orang yang tidak peduli akan kematian kita? Di sisi lain, bagaimana kehidupan kita nanti setelah kematian? Jung seorang yang mempercayai adanya surga dan neraka setelah mati. Itu yang selalu ada di pikirannya mengingat akan kematian. Bagaimana kehidupan kita setelah mati nanti? Bahagiakah? Menderitakah? Dari ribuan orang yang terselamatkan oleh cincin yang memiliki kekuatan pengendalian alam, hanya ratusan di antaranya yang selamat. Hanya ratusan dari ribuan orang. Selainnya membiru, membeku, menghitam, terbakar. Oh my gosh. Tak kuat mata ini yang menyaksikan mayat berterbangan di luar angkasa hampa udara. Maha dahsyat benar ledakan inti planet kembaran Uzu planet. Dari para menteri yang dikenal Mama dan Jungjung hanya sedikit yang selamat. Ande! Sehun!
Aerokinesis pengendali angin dan udara, Suho hidrokinesis presiden planet dan seorang pengendali air, Lei vitakinesis pengendali imunitas dan kesehatan tubuh manusia, Baekhyun lunar kinesis pengendali cahaya. Hanya mereka berempat, oh my god, mereka pun selamat dengan keadaan yang mengenaskan, terutama Lei hingga beberapa jam ke depan tak sadarkan diri. Jungjung dengan kekuatan udara panas yang dimilikinya membantu para relawan menyelamatkan mengatur suhu ruang dalam pesawat agar para korban dapat memulihkan imunitasnya kembali dengan udara yang lebih baik. Tak lama, pesawat susulan datang bersama Tata dan Lia. Tata segera membantu tim operasi yang membutuhkan untuk pembekuan beberapa organ tubuh yang dikhawatirkan membusuk karena perbedaan suhu. Lia dengan mata sembab mencari keberadaan Sehun yang sekarang terkapar lemah tak berdaya, bahkan hampir membiru dan mati di ujung ruangan pasien ini. Oni, percayalah pada pertolongan Tuhan. Tuhan tak pernah sekalipun mengkhianati hambanya. Mama memeluk Jungjung dari belakang yang sedang melihat keluar jendela proses pembakaran mayat di luar angkasa. Oh gitu, ada ngaben tapi di luar angkasa. Oh wow. Karena mayat-mayat ini tak mungkin dikuburkan seperti di darat ataupun ditenggelamkan ke dalam laut layaknya prosesi pemakaman pelaut. Mau dikemanakan lagi? Tunggu, Jungjung dengan segera memakai atributnya dan keluar dari pesawat. Jungjung mengarungi lautan hampa udara yang menyesakkan, menghampiri sebuah pesawat besar di sana yang memuat mesin pembakaran bersuhu panas tinggi. Mata Jungjung menyalang memeriksa tiap wajah yang akan dibakar dalam perapian raksasa tersebut. Tuhan tolong, bila aku tak dapat bertemu dia dalam keadaan bernapas dan hidup, pertemukanlah aku dengan jasadnya agar aku dapat melakukan penghormatan terakhir yang layak untuknya. Untukmu yang terkasih. Sedih. Ade, harus selamat. Old friends. Oh my god, Bang Luhan. Hei, udah nikah belum sih? Katanya nikah gak sih? Benar-benar dahsyat. Seseorang berwajah tirus dengan barbel 11,5 kg di tangan kanannya memuji video di monitor pesawat yang diambilnya sendiri secara langsung, secara live dengan tangannya sendiri. Kapan mereka bangun, Luhan? Tanya seorang bertubuh tinggi yang kepalanya menyentuh langit-langit pesawat kepada seorang membawa barbel tadi, namanya Chris. Halo Bang Chris. Oh my gosh, Chris, aku ingin sedikit bermain dengan teman lama kita ini, ujar Luhan santai. Kau yakin mereka tidak kesakitan? Ucap seorang lagi yang tingginya tak kalah dari orang yang dipanggil Chris. Ia bernama Tao. Yang udah married. Kesakitan atau tidak, mereka bahkan kita selamatkan dan tetap hidup dengan kita. Wait, jangan bilang. Luhan membela diri, membela keinginan yang terpendam dari lubuk hatinya. Ingin sedikit bermain-main dengan teman lama yang mencetak kenangan buruk pada diri Luhan, Chris, dan Tao. Ini OT12 ternyata. Flashback beberapa jam yang lalu. Chris, kau dengar kabar 24 jam terakhir? Tanya Tao dari balik pintu toilet. Krisis pengendalian kristal kehidupan eksoplanet. Chris mengangkat sebelah alisnya. Ingatannya kembali pada kejadian 10 tahun lalu. Kejadian 10 tahun yang lalu menjadi latar belakang kehidupan Luhan, Chris, dan Tao yang berasal dari LTK Planet. Oh, yang planet meledak tadi ya. LTK Planet. Kejadian yang sama persis terjadi pada exoplanet pada 24 jam terakhir ini. Mereka belum memiliki teknologi memadai yang membuat mereka dapat hidup di planet lain ataupun menjadi seperti kita, ungkap Tao, yang sangat tahu bagaimana kehidupan eksoplanet yang terasa begitu menyatu dengan alam tanpa teknologi serba gadget yang begitu menonjol. Bahkan perkembangan teknologi di uzoplanet lebih mutakhir daripada eksoplanet. Lalu apa yang akan kau lakukan, Tao? Kau ingin menolong mereka? Yang benar saja, sahut Luhan dengan nada yang meninggi.
Jangan lupakan kejadian 10 tahun terakhir yang membuat planet kita hancur menjadi debu tak tersisa satupun karena radiasi yang dihasilkan dari penelitian eksoplanet. Kejar Luhan dengan nafas memburu. Luhan memang benar-benar membenci bagaimana pola pikir Tau. Luhan, masa kristal kehidupan LTK planet memang di ujung waktunya ketika itu, lanjut Tau. Dan karena radiasi mereka kita tidak dapat menyelamatkan planet kita sendiri. Kau lupa itu? Luhan mendengus membenci pembelaan Tau. Luhan, kita punya sahabat baik. Lei, jangan lupakan Lei, ungkap Chris yang sedari tadi memandang Luhan dan Tau yang beradu mulut. Luhan, Lei teman lama kita. Lei bahkan pernah menyembuhkan wabah penyakit menular di planet kita. Ini belum era COVID ceritanya. Wih, ada penyakit menular. Udah dulu ada sih penyakit menular. Tambah Tao yang membuat Luhan memalingkan wajah. Perasaan Luhan campur aduk antara kasih sayang dalam hatinya yang ingin menolong Lei dan keegoisan dalam diri hatinya karena sakit hati di masa lalu. Chris, tapi teman kita tuh bukan hanya Lei, ucap Tao lagi. Membuat Luhan membanting barbelnya dengan kasar. Aduh bang, barbel dibanting. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Aku membenci situasi ini. Luhan pergi ke dalam biliknya dan membanting pintu. Ayo kita bersiap, ajak Chris. Pesawat mereka pun memposisikan diri di jarak aman yang sekiranya selamat dari kemungkinan ledakan besar yang akan terjadi. Ketika planet kita meledak, dua planet kecil di sekitar kita terkena ledakannya dan ikut hangus. Tahu memperkirakan jarak aman dari monitor di depannya. Perhitunganku ledakan ini tidak akan begitu besar, hanya saja panas dan mematikan. Chris menyumbang pendapatnya. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Tao masih mengetikkan susunan angka pada nano keyboard di depannya. Exoplanet. Aku mempelajari kristal kehidupannya 3 tahun lalu. Hasilnya benar-benar persis dengan kristal kehidupan milik Uzoplanet. Hanya saja milik exoplanet lebih panas dan bercahaya. Chris menggaruk dagunya mengingat-ingat penelitian pentingnya. Apa pesawat ini memiliki perlindungan terhadap suhu panas yang tinggi? Tahu bertanya. Khawatir mereka ikut terkena dampak buruk. Kita bisa melemparkan diri ke beberapa kilometer ke belakang. Tenang saja, aku telah menyiapkan mani antingku. Wait, jadi mereka tuh kekuatannya di anting. Kalau Exo tadi kan kekuatannya di cincin ya. LTK Planet juga memiliki manusia yang berkekuatan khusus dari benda-benda spesial yang mereka punya. Benda penghantar kekuatan dari LTK Planet berbentuk manik anting pada telinga kiri. Luhan, dia memiliki kemampuan pengendalian suatu benda, apapun itu dengan pikiran yang dinamakan telekinesis. Tahu memiliki kemampuan mengontrol waktu yang namanya chronokinesis. Chris memiliki kemampuan melawan gravitasi dinamakan dengan levitation. Sehingga khusus untuk Chris dapat berkunjung ke planet manapun yang gravitasinya berbeda dengan dirinya, hanya berbekal masker khusus untuk menyesuaikan suhu udara daerah itu dengan kondisi paru-parunya. Dengan kemampuan ini, Chris mempelajari planet-planet di sekitar mereka, termasuk mempelajari gen dalam darah mereka yang sedang dipelajari dan menjadi proyek penelitian Luhan agar mereka dapat hidup di planet apapun yang mereka mau karena gen dalam darah mereka bisa diatur. Sebuah sambungan canggih yang dilakukan Tao berhasil meretas keamanan pemerintahan eksoplanet. Data-data tersebut menunjukkan perputaran hebat dari kristal kehidupan eksoplanet yang benar-benar mematikan. Dari CCTV di dalam kantor pusat pengendalian inti planet, terlihat wajah lelah susah payah dari Baekhyun, Lei, Xiumin, dan Sehun ditambah dengan wajah kesakitan dari Chanyol. Chris dan Tao saksi mata dari kejadian besar yang akan terjadi beberapa menit setelahnya. Perputarannya menggila, teriak Tao. Mereka sedang bunuh diri. Chris pun ikut berteriak. Dengan perputaran seperti ini, molekul di sekitar kristal planet akan semakin menguat dan memanas. Ini tidak mungkin terselamatkan. Tao mulai mengutak-atik monitornya, bersiap-siap kejadian apapun yang akan terjadi, mereka harus dapat menyelamatkan diri. Tidak, Chris memekik. Tidak, pekikan Chris berbarengan dengan dentuman besar dan Tao segera menyelamatkan pesawat mereka. Tapi Chris benar.
Ledakan ini tidak besar, hanya panas dan mematikan. Tuhan yang juga ikut menyaksikan kejadian dari balik jendela biliknya, ikut tercengang melihat ledakan yang benar-benar menjadi sejarah baru dunia. Di biliknya Luhan tercengang. Matanya sama sekali tidak berkedip menyaksikan sebuah ledakan merah panas besar yang hanya berjarak beberapa ribu tahun cahaya. Bentar, kenapa jaraknya begini? Beberapa ribu tahun cahaya. Artinya itu ledakannya ada di masa lalu. Kak, waiter please. Jaraknya yang normal aja. Dadanya naik turun sesak, air matanya Luhan meluap. Bagaimanapun Luhan masih memiliki hati, memiliki sisi kemanusiaan. Luhan segera mengambil manik antingnya dari kotak simpanannya, memosisikan diri, memfokuskan pikirannya, merilekskan badannya. Telekinesis Luhan kepada kekuatan cincin penghuni eksoplanet. Kumohon, lindungilah darah yang mengalir dari jari pemilik kalian. Telekinesis Luhan kepada kekuatan cincin eksoplanet. Kumohon, lindungilah darah yang mengalir dari jari pemilik kalian. Oh, mungkin karena ini ya, cincinnya itu tuh kayak nyala gitu dan melindungi. Kumohon, 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 please, please. First rescue. Oke. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan dan kekagetan yang membelakkan mata siapapun yang menyaksikannya. Tahu, let's go. Chris segera mengambil tindakan untuk menghampiri eksoplanet yang masih menyala-nyala. Suhu yang tinggi ini benar-benar bisa mematikan siapapun. Dan Luhan di biliknya, telekinesis Tuhan pada eksoplanet. Kumohon, mendinginlah, mendinginlah, mendinginlah. Dia kayak merapal mantra. Pesawat pertama yang meluncur tajam membelah ruang hampa udara. Tao dan Chris ditakjubkan dengan pemandangan lingkaran-lingkaran cahaya yang berasal dari cincin pengendalian yang memancarkan kekuatan dari jari-jari penghuni eksoplanet, melindungi siapapun yang mengenalkan cincin tersebut. Cari teman-teman kita. Chris menghidupkan alat pemindai yang telah berisikan data pengenal teman-teman mereka berupa status genetika. Pemindai paling akurat yang dimiliki siapapun di dunia ini. Pindaian sedang dalam proses. Mereka memerlukan waktu beberapa saat karena kekuatan cincin yang melindungi pemilik jarinya menjadi penghalang yang kuat peralatan Chris. Dari layar besar monitor di depan Chris akhirnya muncul beberapa titik dan angka koordinat yang berpendar menandakan kehidupan. Itu Xiumin di arah jam 3, ucap Chris. Aku akan mengarahkan pesawatnya dan mengontrol pemindai. Kau bersiaplah menyelamatkan mereka. Tao memberikan instruksi yang diangguki oleh Chris dan Chris pun segera memakai peralatan khas luar angkasa dan sepatu berkekuatan jet untuk mempercepat penyelamatan Xiumin dan lainnya ke dalam pesawat. Selanjutnya benda terlihat lagi dan menampakkan Kai, lalu Dio. Satu pendaran lagi yang mulai melemah. Itu Chanyeol. Itu Chanyeol, cepat, kekuatan cincinnya melemah, teriak Tao dari ujung sambungan kepada Chris. Chris dengan sepenuh tenaga menghampiri Chanyeol yang pendaran cahayanya hampir pudar. Chanyeol, bertahanlah sebentar, bertahanlah. Oh, ini dalam hati. Doa Chris dalam hati. 2 detik cahaya pelindung Chanyeol menghilang dan wajah Chanyeol mulai membiru. Chris dengan sigap menariknya dan menempelkan selang O2 kepada Chanyeol. Chanyeol tidak menunjukkan pergerakan yang berarti bahwa dirinya hidup. Chris memukul-mukul dada Chanyeol agar jantung lelaki itu kembali bekerja. Tao lamat-lamat melihat hal tersebut dari balik jendela pesawat, berdoa dalam diam. Chris kembali memukul-mukul dada Chanyeol. Chanyeol, bernafaslah, ingatlah kau selalu memiliki seorang spesial yang menunggu panggilan antar planetmu. Chanyeol, bangun. Apa nih? Chanyeol, bangun. Chanyeol tersedak, jantungnya mulai berfungsi, walau denyutnya melemah. Chris sangat lega. Chanyeol terselamatkan. Chris kembali cepat, pesawat penyelamatan dari Uzu Planet telah datang. Mereka diam-diam. Keberadaan pesawat kita tidak boleh sampai diketahui oleh mereka.
Ucap Tao dengan cepat dari dalam pesawat. Kau gila, bagaimana dengan Sehun, Suho, dan Lei? Chris mendebat Tao dalam perjalanannya mengantar Chanyol pada pesawat. Kita akan dihukum mati bila ditemukan, Chris. Kita akan dihukum mati bila ditemukan, Chris. Kita telah dianggap pesawat ilegal dan label pembajak di balik nama kita akan menguatkan usaha mereka untuk memusnahkan kita. Tahu beralasan kenapa mereka harus segera pergi dan melarikan diri. Chris telah sampai di dalam pesawat dan Tahu segera melarikan diri dari pesawat-pesawat penyelamat yang datang dari planet seberang. Chris memposisikan Chanyol pada bak berisi air beroksigen di samping bak yang berisi siumin di dalamnya. Chris terjatuh di sebelah bak Chanyol, keinginan dalam dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain. Tapi apa daya? Mereka memang termasuk pesawat ilegal dan warga ilegal yang tak akan pernah diterima di planet manapun. Tahu mendekat. Aku mengirim surat kaleng kepada mereka agar mereka menemukan lokasi Suho dan lainnya. Ucap Tahu dengan desahan panjang. Kau pikir mereka bisa cepat menyelamatkan beberapa orang? Dia di antara ribuan jiwa. Bentak Chris. Matanya memerah menahan nangis. Mereka teman yang berharga, Tahu. Tambah Chris dengan lirih. Dan berkelebat melewati Chris untuk kembali ke dalam biliknya. Dan menyesal karena tak dapat menyelamatkan semua teman-temannya. Maafkan aku, sungguh. Aku teman yang tidak berguna. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian semua, terutama Lei. Maafkan aku. Rest in peace. Siapa nih yang mati? Jangan. Regret, stay, hold your hand. One bad day, I am into you, not Sam. Still alive. The war, far away, our love, twins together. Oh my god, name. Ini katanya selesai ya ceritanya. Ini dia Exodus. EXO punya lagu Exodus kan ya? Ya, selamat tidur teman-teman semua.